Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Sebelumnya, Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Tanpa basa-basi dan berlama-lama lagi, yuk selanjutnya langsung saja kita dengarkan kembali alur cerita kisah Lin Yun dari Donghua Ancient Supremacy. Oh ya, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, agar tidak ketinggalan notifikasi video terbarunya. Bab 2086 adalah tugas kita untuk melakukannya. Pengawal Jinwu dari Sekte Tiandao datang dengan kekuatan, mengirim setidaknya selusin orang, dan bahkan ada orang kuat dari alam suci yang datang kapan saja. Tapi Zhao Tianyu tidak panik, setelah menatapnya dengan dingin, matanya tertuju pada Lin Yun. Dia tampak lembut dan berkata sambil tersenyum, "Aku sangat menyukaimu, tapi sayang sekali. Jika kamu tidak tahu bagaimana memuji orang yang kamu sukai, itu tidak masuk akal. Pendekar pedang yang ajaib. Di bawah jalan besar, semuanya sia-sia." Begitu dia selesai berbicara, kilat ungu mulai menyambar di matanya. Kedalaman matanya seperti langit berbintang di alam semesta. Bintang-bintang terus menghilang saat guntur menyambar. Hampir tidak ada waktu untuk bereaksi saat dia melihat Lin Yun, serangan mata petir ungu jatuh. Lin Yun merinding, dia merasakan bahaya besar dan mencabut pemakaman bunga dalam sekejap. Tapi dia masih terkena sambaran petir, yang dikelilingi oleh rune kuno dan diberkati oleh aturan jalan tersebut. Ledakan. Ada suara keras dan kilat terang, dan Lin Yun terpesona. Bunuh dia. Zhao Tianyu memberikan penjelasan kepada Yang Mulia berbaju kuning, dan kemudian membawa Yang Mulia berbaju darah bersamanya dan terbang menuju penjaga Jinwu yang mendekat melintasi langit. Ledakan. Zhao Tianyu memimpin, dan kilat ungu di langit mengembun menjadi tangan raksasa dan menekan langit. Pemimpin pengawal Jinwu, monster emas dari keluarga Bai, langsung meninjunya. Cahaya tinju yang dipadatkan oleh api bertabrakan dengan tangan raksasa berwarna ungu. Kedua kekuatan tersebut diberkati oleh aturan jalan besar. Mereka sangat kuat, membuat separuh langit menjadi ungu dan separuh lagi menjadi api. Ledakan. Dalam konfrontasi yang mengerikan itu, malam terkoyak seperti tirai, seolah-olah telah berubah menjadi jurang di langit, panjangnya ratusan mil. Setelah konfrontasi antara dua aturan Dao, Zhao Tianyu tertawa keras, bergegas menuju kerumunan pengawal Jinwu yang berjumlah lebih dari 10 orang, dan mulai bertarung seperti kilat. Kecuali monster keluarga Bai yang juga menguasai kekuatan jalan, penjaga Jinwu lainnya merasa sulit untuk memblokir serangannya, dan formasi mereka terganggu hampir seketika. Bahkan dengan kultivasi Yang Mulia berlumuran darah, dia hanya bisa menonton dari pinggir lapangan dan tidak dapat ikut campur dalam pertempuran tingkat ini. Inilah kekuatan jalan besar. Yang Mulia berpakaian darah menarik napas dalam-dalam, tetapi matanya sangat panas dan dia tampak sangat bertekad. Dia harus menguasai aturan Dao besar, jika tidak, dia tidak akan pernah melangkah ke ranah Tianyuan, bahkan jika dia tinggal di sini selama beberapa tahun, itu sangat berharga. Begitu memasuki alam Tianyuan, aturan jalan suci akan menyatu dengan api suci takdir seseorang, dan kemudian perlahan berubah menjadi perpaduan sumber suci dan jiwa. Setelah mencapai langkah ini, ia langsung dipadatkan. Setelah itu, meskipun Anda menguasai aturan jalan, Anda tidak akan dapat berintegrasi ke dalam sumber suci, dan kemudian menyatu dengan daging, darah, tulang, dan jiwa. Dua konsep yang sangat berbeda. Di dalam lubang besar, Lin Yun mengalami pukulan berat, dengan noda darah tumpah dari sudut mulutnya. Dia menatap dua orang yang bertarung di langit dengan mata yang sangat terkejut. Apakah ini kekuatan jalan besar? Apa yang dikatakan Su Xiao benar? Seorang setengah suci di alam Yuan ungu yang telah menguasai kekuatan Dao besar dapat mengalahkan 1 lawan 10 pada level yang sama. Jika Anda sendiri adalah monster emas, memiliki tubuh suci bawaan dan seni bela diri tingkat hantu, kekuatan Anda akan meningkat secara dramatis. Kamu masih bisa berdiri. Pantas saja putra dewa memperlakukanmu berbeda. Aku hanya tidak tahu berapa banyak lagi telapak tangan yang bisa kamu tanggung, kata pria terhormat berbaju kuning sambil tersenyum. Lin Yun terluka parah, wajahnya pucat dan jelek, untungnya dia memakai topeng bulan perak dan tidak bisa terlihat jelas oleh orang lain. Tapi matanya tajam dan dia tersenyum dingin, jika aku jadi kamu, aku pasti akan pergi sekarang. Zhao Tianyu jelas hanya bermain untuk bersenang-senang. Begitu orang kuat dari alam suci Sekte Tiandao datang, dia pasti akan pergi lebih awal, dan kamu tidak boleh pergi. Apakah kamu harus menjatuhkannya? Pria terhormat berbaju kuning tersenyum kejam dan berkata, saya bukan orang yang menakuti Anda. Saya akan membunuh Anda dalam 3 langkah. Dalam kondisi Lin Yun saat ini, dia mungkin tidak bisa menangkap 3 gerakan semi-sein alam Yuan ungu.
Dia terluka parah oleh kekuatan jalan dan sekarang sangat lemah. Kekuatan aturan jalan benar-benar di luar kemampuan pedang untuk bersaing, kecuali dia bisa menguasai energi suci, dia mungkin bisa bersaing. Sedangkan untuk menghancurkan, mungkin Anda harus menguasai aturan kendo. Namun, Lin Yun terlihat sangat tenang, dan bahkan ada sedikit senyuman di wajah pucatnya. Kaisar Agung, jika Anda belum mengambil tindakan, berapa lama waktu yang dibutuhkan? Memanggil. Dalam kegelapan, seberkas cahaya perak bermekaran di belakang Yang Mulia berpakaian kuning Phoenix es kecil yang telah lama bersembunyi di dekatnya, saat cahaya perak jatuh, meletakkan tangan putih kecilnya tepat di atas kepala Yang Mulia di pakaian kuning. Berdengung. Tanda emas darah di antara alisnya tiba-tiba mekar, dan aturan jalan suci yang melekat pada Yang Mulia berpakaian kuning langsung runtuh. Apa yang terjadi? Pria terhormat berbaju kuning itu menoleh ke belakang dengan ngeri, Bing Feng kecil telah pergi seperti hantu. Ketika dia bangun lagi, noda darah tiba-tiba muncul di lehernya, tapi Lin Yun lah yang memanfaatkan kesempatan sekali seumur hidup ini untuk menyapukannya dengan pedangnya. Fiuh. Saat berikutnya, kepalanya langsung terbang keluar. Hah! Sialan! Tian menoleh untuk melihat Yang Mulia berjubah darah, dan kebetulan melihat tubuh Yang Mulia berjubah kuning tanpa kepala jatuh ke tanah, dan ekspresinya tiba-tiba berubah. Dia jatuh langsung dari langit dan memegang tubuh Yang Mulia berbaju kuning, tetapi kepalanya terpisah dan orang mati tidak bisa mati lagi. Ketika dia melihat ke atas, Xiao Bingfeng membawa Lin Yun pergi dengan cepat. Kamu bajingan, kamu tahu betapa kuatnya kaisar ini. Aturan jalan suci, jika kaisar ini mengambil tindakan, itu akan runtuh dalam sekejap. Tanpa aku, kamu akan langsung jatuh hari ini, kata Xiao Bingfeng bangga sambil menggendong Lin Yun di punggungnya. Itu hanya jalan kecil. Jika itu adalah kekuatan jalan besar, kamu tidak akan bisa melakukannya dengan mudah. Lin Yun berbaring telentang di punggung Xiao Bingfeng, menoleh ke belakang dan melihat sesosok tubuh berdarah mengejarnya 100 mil jauhnya. Tapi kecepatannya jauh lebih lambat dibandingkan Xiao Bingfeng. Bingfeng kecil mengaktifkan tanda dewa di antara kedua alisnya, dan tak lama kemudian dia melemparkan Yang Mulia yang berlumuran darah itu semakin jauh. Setelah setengah batang dupa, keduanya sampai di sebuah bukit, di mana terbaring Bai Xiao yang tak sadarkan diri dan kucing kecil pencuri dengan mata waspada. Kamu berat sekali, cepat turun, kata Xiao Bingfeng dengan jijik. Lin Yun tersipu. Ini adalah pertama kalinya pria sebesar itu digendong oleh seorang gadis kecil. Tapi untungnya, dengan mengenakan topeng, Xiao Bingfeng tidak terlihat bagus. Lin Yun beristirahat sejenak, lalu berdiri lagi dan mendekati Bai Xiao, meletakkan tangan kanannya di tubuhnya dan menggunakan tulang ilahi Qinglong untuk menyembuhkan luka-lukanya. Bingfeng kecil terkejut dan berkata dengan cepat, Hei, aku bekerja keras untuk membawamu kembali, bukan untuk menyelamatkan orang. Tidak apa-apa, meski aku terluka parah, tidak berakibat fatal. Lin Yun tidak banyak bicara, tapi terus menyuntikkan Qinglong Qi ke Bai Xiao. Hati Bai Xiao benar-benar hancur, dan bahkan kemarahan agung dari tulang ilahi Qinglong tidak dapat memulihkannya dalam waktu singkat. Kami hanya bisa mempertahankan nafas hidupnya, dan menunggu sampai dia kembali ke sekte untuk mengandalkan metode orang suci untuk menemukan solusi. Lin Yun tidak bisa menghilangkan sisa kekuatan jalan itu. Mungkin niat pedang bisa dicoba, tapi itu terlalu berbahaya dan lawan jelas tidak cocok karena tubuhnya yang lemah. Xiao Bingfeng tidak berkata apa-apa, dia menatap Lin Yun dengan marah dan berbalik ke samping, idiot. Ye Qingtian, apakah itu kamu? Pada titik tertentu, suara Bai Xiao tiba-tiba terdengar. Dia sepertinya sudah bangun sejak lama, tetapi sekarang dia memiliki kekuatan untuk berbicara, tetapi dia masih sangat marah. Lin Yun melihat ini dan tahu bahwa dia aman, jadi dia tersenyum dan berkata, ini aku, bagaimana kamu mengenalinya? Itu tidak penting. Bai Xiao tidak banyak bicara. Dia memiliki penglihatan yang bagus dan menebak bahwa Ye Qingtian memiliki tulang ilahi naga Azure. Dia tahu bahwa langit yang jatuh pada suatu malam bukanlah langit yang jatuh pada malam itu. Ya, itu tidak penting. Jangan bicara dulu. Lin Yun tersenyum, duduk bersila, dan mulai menyembuhkan dirinya sendiri. Ketika Lin Yun membuka matanya lagi, keduanya berkomunikasi sebentar dan sampai pada kesimpulan bahwa Wang Muyan kemungkinan besar sengaja memancingnya keluar. Wanita ini tidak sederhana, dia sudah lama mengetahui bahwa Bai Xiao diam-diam mengawasinya, jadi dia tidak bisa mengambil tindakan secara langsung, jadi dia sengaja memancingnya keluar dari sekte Tiandao. Dia berbahaya. Sayang sekali manik roh emasku dihancurkan, jika tidak, keluarga Wang tidak akan bisa menyelamatkannya meskipun ada bukti yang tak terbantahkan.
Bai Xiao berkata dengan enggan. Dia diperintahkan untuk mengawasi Wang Muyan setelah apa yang terjadi, hampir tidak mungkin untuk mengetahui kekurangan Wang Muyan. Ups. Tepat ketika Lin Yun hendak menjawab, sebuah suara terdengar di udara, dan pengawal Jinwu dari Sekte Tiandao lah yang kembali. Bing Feng kecil sudah menyadarinya dan diam-diam mundur. Sekelompok orang itu seharusnya melihat punggungku, jika aku pergi sekarang, aku mungkin masih dicurigai. Lin Yun berpikir sejenak dan melepas topengnya. Sekelompok orang terjatuh ke tanah, dalam keadaan berantakan, masing-masing ada bekas sambaran petir di badannya, semuanya hangus hitam, bahkan ada yang kehilangan sebagian besar rambutnya. Pemuda berpakaian putih di bagian kepala terlihat baik-baik saja, namun sebagian besar bajunya robek dan masih ada beberapa noda darah yang tersisa. Dia adalah Bai Yunfeng, seorang jenius dari generasi muda keluarga Bai kedua setelah Bai Suying, kali ini dia tidak bersaing untuk 5 tempat di Burial Mountains. Ye Qingtian, apa yang kamu lakukan di sini? Bai Yunfeng memandang Lin Yun dan tertegun sejenak sebelum mengenalinya. Dia belum pernah bertemu Lin Yun sebelumnya di sektenya, tapi nama Ye Qingtian begitu terkenal di keluarga Bai sehingga hampir semua orang tidak mengetahuinya. Ekspresinya tiba-tiba berubah buruk. Yunfeng, bersikaplah sopan, terima kasih padanya karena telah menyelamatkanku kali ini, kata Bai Xiao. Hanya dia. Bai Yunfeng sedikit mengernyit, mungkin menebak bahwa orang yang berhadapan dengan Zhao Tianyu sebelumnya mungkin adalah Ye Qingtian. Sekarang Bai Xiao telah diselamatkan, Bai Yunfeng tidak ingin menyalahkannya lagi, dia hanya bisa berkata dengan dingin, jangan terlibat dalam urusan antara setengah orang suci, jika tidak, kamu tidak akan tahu bagaimana mereka mati. Setengah suci dengan kekuatan jalan besar adalah kamu. Eksistensi yang tak terbayangkan. Dia sangat arogan, dan meskipun dia tahu tentang bakat Lin Yun dalam ilmu pedang, dia tetap terlihat dingin. Bai Xiao tampak tidak puas dan berkata dengan dingin, Yunfeng, aku diselamatkan oleh Ye Qingtian, bukan kamu. Bai Yunfeng berkata dengan tenang, maksudku baik. Bahkan dengan kekuatanmu, kamu kalah telak, apalagi dia. Seorang pendekar pedang yang jarang terlihat dalam 500 tahun tidak cukup untuk bertemu Zhao Tianyu. Di bawah aturan Dao, niat pedangnya adalah itu hanya salah. Saat dia berbicara, dia dengan paksa menggendong Bai Xiao di punggungnya, dan kelompok itu melompat ke udara dan bergegas kembali menuju Sekte Tiandao. Sekelompok serigala bermata putih, apa yang baru saja kukatakan? Kamu peduli pada orang lain, siapa yang peduli padamu? Xiao Bingfeng muncul dan berkata dengan marah. Lin Yundao, dia adalah Bai Xiao. Dia merawatku dengan baik ketika aku berada di sel isolasi. Dia juga berkontribusi banyak untuk bisa menebus begitu banyak cairan suci naga sejati di Hall of Merit terakhir kali. Bai Xiao sangat baik padanya, dia sangat sopan saat pertama kali bertemu, dan dia juga manis saat mereka bertemu beberapa kali setelah itu. Lin Yun selalu memperlakukan orang seperti ini. Saya memperlakukan orang sama seperti mereka memperlakukan saya. Bai Xiao dan amarahnya tentu saja tidak akan meninggalkannya sendirian. Ekspresi Xiao Bingfeng menjadi sangat lembut, tapi dia masih berkata dengan marah, orang itu benar-benar menyebalkan. Bukankah menyenangkan memiliki kekuatan Dao Agung? Kalau begitu pukul dia. Lin Yun tertawa. Baiklah. Mata Xiao Bingfeng berbinar dan dia segera menjadi energi. Jaga dirimu baik-baik. Lin Yun memukulnya dengan senyuman di wajahnya. Kembali ke puncak guntur ungu, Lin Yun memikirkannya dan menyadari bahwa kata-kata Wang Muyan sebelumnya mungkin benar. Jika dia benar-benar memiliki niat membunuh dan menggunakan metode saat ini untuk menghadapi Lin Yun, situasinya akan tetap sangat berbahaya. Wanita ini menakutkan dan aneh. Zhao Tianyu sepertinya tidak mengetahui identitas asliku. Bukankah dia memberitahu orang ini? Lin Yun berpikir sendiri. Dalam persepsi Zhao Tianyu, Ye Qingtian dan Tuan Yanhua adalah dua orang dan tidak berhubungan satu sama lain. Apa yang sedang dilakukan wanita ini? Hari ini saya telah mengalami teror kekuatan jalan raya. Zhao Tianyu seharusnya menguasai jalan guntur, dan dia memiliki mata petir ungu. Kekuatannya benar-benar tak terduga. Setelah iblis emas dipromosikan menjadi setengah biksu, kekuatannya benar-benar tak tertandingi oleh para pemimpin biasa seperti Feng Shaoyu. Masih ada 4 bulan sampai King Longche. Saya tidak tahu berapa banyak orang kejam yang akan muncul saat itu. Lin Yun merasakan perasaan terdesak di hatinya dan tidak bisa tenang. Dia memasuki alam rahasia Ziyuan, mengeluarkan bola naga sejati api darah dan mulai memurnikannya. Berusahalah untuk menembus nirwana 10 yuan sesegera mungkin. Menurut spekulasi Lin Yun, selama dia mencapai 10 yuan nirwana, energi nirwananya harus mampu melawan energi suci.
Jika orang lain mendengar ini, mereka pasti akan merasa iri dan menganggapnya terlalu naif. Tetapi jika Lin Yun memikirkannya, dia mungkin tidak bisa mencobanya. Setelah 10 Yuan Nirwana, niat pedang telah mengambil satu langkah maju. Dengan keduanya ditumpangkan, ada peluang penuh untuk bersaing dengan kekuatan jalan besar. Potensi bintang pedang kembarnya baru saja mulai digali. Zhao Tianyu membuatnya merasakan tekanan, tetapi juga memberinya motivasi tanpa batas. Rasa urgensi yang telah lama hilang ini membuatnya penuh semangat juang. Di bawah aturan Dao besar, apakah niat pedang hanyalah ilusi? Saya tidak setuju. Adalah tugas kita untuk membangun kembali kejayaan pendekar pedang. N. Bab 2087 Alam 10 Yuan Nirwana. Dalam sekejap mata, 3 hari berlalu. Lin Yun mengandalkan pemurnian bola naga sejati api darah untuk meningkatkan budidayanya ke puncak dan kesempurnaan 9 Yuan Nirwana. Energi nirwana di seluruh tubuh mencapai batasnya, dan masing-masing dari 9 bintang di Z Mansion terang dan menggembung, mencapai titik di mana ia tidak dapat lagi menerobos. Kecuali alam ditingkatkan, mustahil untuk terus meningkatkan semangat nirwana. Namun, hanya 1/10 dari Blood Flame True Dragon Ball yang dikonsumsi. Harta karun semacam ini benar-benar keterlaluan. Seluruh tubuh Lin Yun bersinar dengan cahaya pada saat ini, energi nirwananya kental dan agung, dan tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan yang menakjubkan. Momentumnya telah mencapai puncak hidup dan mati, nirwana, ini sudah menjadi batas seorang raja manusia, jika ia menerobos, ia akan menjadi semi-suci. Setengah suci. Lin Yun dapat dipromosikan menjadi semi-saint kapan saja jika dia mau. Masih banyak darah naga di Blood Flame True Dragon Ball yang bisa dia latih. Efek dari darah naga ini jauh lebih kuat daripada pil nirvana. Bahkan di alam semi-suci, Anda tidak perlu khawatir tentang sumber daya. Half Saint, dorongan ini sangat kuat. Cahaya pada Lin Yun terus bersinar saat emosinya berfluktuasi, pada akhirnya dia secara rasional memilih untuk menyerah. Lin Yun memegang Blood Flame True Dragon Ball di tangannya, matanya berubah. Ada 2 jalan di depannya, satu untuk menyerang semi-saint, dan yang lainnya adalah menyerang 10 Yuan Nirvana. Yang pertama sederhana, yang kedua sulit dan berbahaya. Dalam situasi ekstrim, Anda tetap harus mencobanya sekali, meskipun itu sangat berbahaya. Setelah beberapa saat, Lin Yun mengambil keputusan dan tidak lagi ragu-ragu. Kekuatan jalan besar merangsangnya terlalu banyak, bahkan jika dia menjadi semi-suci, dia tidak dapat memahami aturan jalan suci di alam King Yuan. Lebih baik berusaha sekuat tenaga. Setelah dampaknya berhasil, ketika Star-Lord, Divine Peel, Dragon Vein, dan Nirvana semuanya meledak, mungkin Anda dapat mencapai semi-saint alam Yuan ungu dalam satu tarikan napas. Ketika tiba waktunya untuk menyerang alam suci, fondasinya akan jauh lebih kuat daripada fondasi orang biasa. Di alam rahasia Ziyuan, di bawah pohon Sicamore suci, Xiao Bingfeng membuka matanya, dan dia terus menatap Lin Yun. Melihat matanya berubah saat dia melihat Blood Flame True Dragon Ball, dia segera tahu bahwa dia harus membuat keputusan. Bajingan ini, kamu tahu dia tidak bisa menahannya. Xiao Bingfeng bergumam, menghela nafas, lalu terbang dan mendarat di depan Lin Yun. Sudah memutuskan, kata Xiao Bingfeng. Lin Yun mengangguk, lalu membawa bola naga sejati api darah ke depannya, dan bergumam, kedua wanita tuan berkata bahwa saya tidak memiliki cukup latar belakang, tetapi kelangkaan benda ini tampaknya jauh lebih kuat daripada yang mereka kira. Ini adalah bola yang dimurnikan dari darah murni naga sejati, sangat langka. Lin Yun memurnikannya dengan tubuh suci 2 naga, yang setara dengan mendapatkan manfaat 2 kali lipat. Dia bahkan belum mencapai 1/10, dan dia mencapai batas nirwana dalam 9 elemen, tidak dapat membuat kemajuan apapun dalam kultivasinya. Nanti akan sakit. Simpan ini di mulutmu. Xiao Bingfeng mengeluarkan sehelai daun hijau dan menyerahkannya. Daun pohon ara. Lin Yun berkata dengan heran, Xiao Bingfeng telah mengabadikan benda ini sebagai harta karun, tapi dia bersedia mengeluarkannya. Aku akan memilihkan sepotong untukmu, daun dewa terbaik di puncak pohon. Ini adalah satu-satunya bagian untuk saat ini. Meskipun ini adalah bibit, ini sangat langka. Dapat melindungimu dari kematian. Bahkan jika kamu benar-benar gagal, kekuatanmu akan semakin meningkat. Xiao Bingfeng berkata dengan serius. Sehelai daun bisa sangat ajaib. Saya tidak membutuhkannya, simpan saja. Lin Yun menatap daun ini, garis-garisnya ajaib, dan garis meridiannya tampak mengalir dengan jejak cahaya keemasan. Sangat misterius dan memancarkan suasana kuno. Ini sangat langka dan ajaib, tetapi Lin Yun tidak dapat menggunakannya, benda ini sangat berguna bagi es Phoenix kecil.
Xiao Bingfeng berkata dengan marah, kalian tidak tahu berkah di tengah berkah. Meskipun ada banyak daun di pohon Sycamore, hanya yang ini yang memiliki kekuatan burung Phoenix. Saya sendiri enggan menggunakannya. Pernahkah Anda mendengar tentang Phoenix Nirwana? Nirwana abunya akan terkubur di dalam tanah dan diserap oleh akar pohon. Pohon suci ini telah mengalami Phoenix Nirwana berkali-kali. Menurut Kaisar, mungkin lebih tepat menyebut daun ini sebagai daun Dewa Phoenix. Oke, aku akan mencobanya. Melihat dia marah, Lin Yun tidak punya pilihan selain memegang daun dewa di mulutnya. Xiao Bingfeng tersenyum dan berkata, kamu sangat baik. Aku tidak merasa kasihan padamu, aku hanya takut sesuatu akan terjadi padamu, dan aku tidak akan bisa mendapatkan cairan naga suci untukku di masa depan. Lin Yun tersenyum, tapi tidak membongkarnya, dan mulai menyerang 10 Yuan Nirvana. Darah naga dalam bola naga sejati api darah bergabung ke dalam tubuhnya dan mengalir ke dalam jantungnya. Saat jantungnya berdetak, itu mengubah darah naga menjadi energi dan mulai secara resmi menerobos penghalang. Ledakan. Ledakan. Dengan setiap dampak kekuatan darah naga, suara gemuruh akan terdengar di telinga Lin Yun, yang beberapa kali lebih menakutkan daripada auman naga. Orang lain dapat memilih untuk memasuki Half Sein selangkah demi selangkah, mengumpulkan sumber daya sedikit demi sedikit, dan kemudian menyerang Half Sein alam ungu Yuan, dan kemudian memahami aturan jalan suci. Lin Yun tidak bisa melakukannya, musuhnya terlalu kuat, dan jalan yang ingin dia ambil juga merupakan jalan Dewa Pedang yang tak tertandingi. Dia harus tegas pada dirinya sendiri. Setelah ratusan serangan berturut-turut, jejak darah mengalir dari sudut mulut Lin Yun, dan tubuhnya bergetar tak terkendali, namun ia masih gagal menyerang dengan sukses. Lin Yun tidak menyerah, dia menekan lukanya dengan tulang ilahi naga hijau dan mengerahkan kekuatan darah naga untuk melanjutkan serangan. Setelah lebih dari 1000 dampak, retakan akhirnya muncul di kemacetan 10 Yuan Nirvana. Lin Yun menarik napas dalam-dalam, terus menyempurnakan bola naga sejati api darah, dan terus memukulnya. Setelah setengah hari berlalu, Lin Yun akhirnya menyelesaikan 1/10 dari kemacetan 10 Yuan Nirvana. Pada saat ini, tulang alis, pipi, lengan, dan pahanya pecah-pecah, dan darah terus merembes keluar. Begitu Anda mulai menerobos kemacetan untuk mencapai Nirwana 10 Yuan, Anda harus bekerja keras dan tidak menyerah di tengah jalan. Sebaliknya, jika darah tidak terkendali dan energi mengalir kembali, orang tersebut akan terluka parah dan tingkat kultivasinya akan menurun, atau dalam kasus terburuk, tubuh orang tersebut akan meledak dan mati. Ketika banyak orang mencapai alam ekstrim, mereka pingsan karena kesakitan dan segera gagal, bahkan jika kultivasi abadi mereka hilang. Ini berbahaya dan kejam. Lin Yun telah datang seperti ini 3 kali sebelumnya, dan kali ini tidak terkecuali, karena kondisinya, bahkan lebih menyakitkan dari 3 kali sebelumnya. Lin Yun menggunakan kemauannya yang kuat untuk menghidupi dirinya sendiri dan bertahan, akhirnya memecahkan setengah dari hambatan Nirwana 10 Yuan. Seluruh tubuhnya mati rasa sakit yang tak tertahankan yang tidak dapat ditanggung oleh orang biasa, membuat tulangnya terkikis dan pakaiannya berlumuran darah. Kesadaran Lin Yun berangsur-angsur kabur, dan dia tidak bisa lagi bertahan beberapa kali, dia mengertakkan gigi dan terus menyerang. Xiao Bingfeng sedang menonton tidak jauh dari situ, dia menahan napas dan tidak berani bersuara, takut terjadi sesuatu pada Lin Yun. Faktanya, dengan Phoenix God Leaf miliknya, bahkan jika Lin Yun gagal, dia tidak akan menderita kerugian besar. Tetapi jika Lin Yun menyerah sendiri, bahkan daun Dewa Phoenix pun tidak akan bisa menyelamatkannya. Kita harus bertahan. Xiao Bingfeng menggigit bibirnya, menatap Lin Yun dengan sepasang mata indah yang tiada taraf, tidak berani diganggu sejenak. Dia memegang ujung bajunya dengan tangan kecilnya, dan seluruh pikirannya telah lama tertuju pada Lin Yun, dan dia bahkan tidak menyadarinya. Fiuh. Lin Yun tiba-tiba mulai mengeluarkan darah dari semua lubangnya, dan aura nirwana di tubuhnya terus mengalir, dan dia memasuki situasi yang sangat berbahaya. Ah! Bingfeng kecil tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Wajah Lin Yun menjadi pucat, kepalanya tertunduk lemah, dan tubuhnya tampak lemas. Ini sangat menakutkan sehingga Xiao Bingfeng sangat ketakutan hingga warna wajahnya berubah. Situasinya sangat berbahaya, tetapi bahkan sekarang, Lin Yun masih memegang erat bola naga sejati api darah, tanpa ada tanda-tanda mengendurkan jari-jarinya. Dia masih bertahan. Ledakan. Lin Yun tiba-tiba terbakar dengan api suci, dan daun Dewa Phoenix yang dia pegang di mulutnya akhirnya mulai bekerja. Bayangan burung Phoenix terbang keluar dari tubuh Lin Yun, dan semua garis darah serta luka di tubuh Lin Yun sembuh dengan cepat.
Laut Qi di rumah Lin Yunzi akhirnya berhasil dibuka, dan jumlah bintang bertambah dari 9 menjadi 10. 10 Yuan Nirwana akhirnya tercapai. Qi Nirvananya juga mengalami perubahan kualitatif yang mengerikan saat ini, dan pancaran cahaya di tubuhnya terlahir seperti Qi suci. Tekanan dari semi-sein yang sebanding, atau bahkan melampaui, alam Qing Yuan, meledak dengan ganas di Lin Yun. 10 bintang berputar pada saat yang sama, dan udara nirwana berubah menjadi warna seperti darah, melonjak dengan kekuatan hidup yang kuat. Nirwana hidup dan mati, alam 10 Yuan, adalah nirwana hidup dan mati yang sebenarnya, bukan? Lin Yun sangat terkejut, ketika 10 bintang diaktifkan pada saat yang sama, ada kekuatan suci di aura nirwana, seperti burung phoenix yang telah menyelesaikan nirwana. Biarkan saya melihat betapa kuatnya 10 Yuan nirwana. Segel naga tertinggi. Lin Yun terbang dari tanah, energi nirwana berwarna darah memenuhi tubuhnya, tubuhnya menjadi sangat panas, seperti besi yang terbakar di puncak gunung berapi. Warnanya merah dan sakral, penuh dengan dominasi maskulin dan perkasa. Ledakan. Segel naga muncul, memecahkan kekosongan dan menyebabkan seluruh dunia rahasia bergetar. Sangat kuat. Lin Yun jatuh ke tanah dan menatap tangannya dengan gembira, energi nirwana saya cukup untuk melawan energi suci. Dia terkejut, dan matanya penuh kegembiraan. Untuk waktu yang lama, Lin Yun takut pada setengah orang suci karena energi suci sangat sulit untuk diatasi. Qi suci dan Qi nirwana tidak berada pada level yang sama. Menghadapi Qi suci setara dengan serangan pengurangan dimensi. Tidak peduli betapa hebatnya latar belakangnya, dia tidak memiliki keuntungan. Sama seperti kayu, betapapun mahalnya, tidak bisa setajam logam. Sedemikian rupa sehingga saat menghadapi setengah suci, dia hanya bisa mengandalkan niat pedangnya yang menantang surga untuk menghancurkan kemauan seni bela diri lawan. Namun nyatanya hal tersebut tidak dapat menyelesaikan masalah mendasar, energi suci masih dapat melukainya, dan ia akan mengalami kerusakan yang parah jika terkena dari depan. Tapi sekarang berbeda. Bahkan jika dia melawan telapak tangan lawannya, Qi nirwana miliknya sudah cukup untuk menahan Qi suci yang menyerang tubuhnya. Ini luar biasa. Hehe, nirwana 10 Yuan sungguh luar biasa, Lin Yun. Bahkan di zaman kuno, kamu adalah sosok nomor 1, tidak lebih lemah dari Zi Yuan saat itu. Tekadmu sangat mencengangkan bagi kaisar ini, dan kamu layak mempertahankan kejayaan. Dari pedang, kawan. Bing Feng kecil memiliki senyuman indah di wajahnya yang kekanak-kanakan namun tanpa cacat. Dia memuji Lin Yun dengan cara yang sangat jarang, dan berjalan menuju Lin Yun dengan angin sepoi-sepoi. Lin Yun memandang Xiao Bing Feng dan berkata sambil tersenyum, terima kasih kepada daun Dewa Phoenix Anda, jika tidak, bahkan jika saya berhasil menembus kemacetan, saya tidak akan pernah bisa pulih secepat itu, dan saya bahkan mungkin gagal. Xiao Bing Feng memutar matanya ke arahnya dan berkata dengan arogan, sekarang kamu tahu betapa kuatnya aku, kan? Aku adalah daun Dewa Phoenix. Bangunlah, ini masih sedikit melenceng. Lin Yun membuka mulutnya dan tertawa. Gadis kecil ini, kakak perempuan kedua yang belum pernah dia temui, sebenarnya sangat kompetitif. Dasar bodoh, kenapa kamu tidak bicara? Xiao Bing Feng berkata dengan marah ketika dia melihat dia diam. Lin Yun tersenyum dan berkata, apa yang dikatakan kaisar masuk akal. Hah, itu wajar. Apa rencanamu sekarang? Sudah kurang dari 4 bulan sejak King Longche lahir. 10 Yuan Nirvana saja mungkin tidak cukup. Selanjutnya, kamu harus mencapai puncak dan menyempurnakan pedang galaksi. Mengerti? Lin Yundao, kami punya rencana ini, tapi mungkin tidak mudah untuk mengandalkan 36 Taiyin dan pil matahari suci. Kuncinya adalah pedang bintang ganda. Dibandingkan dengan niat pedang Galaxian milik Da Cheng, kartu truf terbesar Lin Yun adalah pedang bintang ganda. Pasti ada orang di dunia ini yang telah menguasai niat pedang galaksi Da Cheng, atau niat pedang yang lebih tinggi, seperti Musuan Kong, kepala sekolah dari Sekte Pedang. Tapi pastinya tidak banyak bintang pedang kembar, dan mereka bahkan unik. Apa yang tidak dimiliki orang lain dan apa yang saya miliki adalah langkah mematikan yang sesungguhnya. Namun bagaimana cara berlatih dan memanfaatkan sepenuhnya keunggulan kedua bintang pedang ini adalah tugas yang sulit bagi Lin Yun. Saya tidak dapat membantu Anda dalam masalah ini, tetapi Sekte Tiandao telah ada sejak zaman kuno. Bahkan jika tidak ada yang menguasai bintang pedang ganda, akan selalu ada beberapa buku kuno. Xiao Bing Feng menganalisis dari samping. Lin Yun mencubit dagunya dan berkata, kamu benar. Sepertinya kita masih harus pergi ke Menara Tianlun. Semua buku kuno dan warisan Sekte Tiandao ada di dalamnya. Dia melakukannya tanpa ragu-ragu. Lin Yun meninggalkan puncak guntur ungu dan berangkat ke Menara Tianlun.
Dia sekarang adalah keturunan langsung dari Sage Agung, jadi selama dia tidak memasuki ranah rahasia inti Menara Tianlun, dia akan bisa lewat tanpa hambatan apapun. Memasuki dunia rahasia inti dapat memperlambat aliran waktu, dan hanya 2 atau 3 hari telah berlalu di luar dunia setelah 1 tahun berkultivasi. Tentu saja, setelah mendengarkan perkataan kedua istri majikan, Lin Yun sekarang tahu bahwa perlambatan aliran waktu ini bukanlah perlambatan yang nyata. Itu hanyalah sebuah ilusi. Tubuh fisik masih memiliki jejak aliran waktu, jika umur panjang saja tidak cukup, bahkan ada kemungkinan kematian sendiri akibat berkultivasi. Lin Yun cukup berhati-hati dalam hal ini. Dia telah berlatih menggunakan 3 buah kehidupan berkali-kali. Lebih baik tidak menggunakan harta rahasia ruang dan waktu untuk berlatih sebelum menjadi semi-suci. Tepat ketika Lin Yun hendak tiba di Menara Tianlun, sebuah suara datang dari belakangnya. Suaranya manis dan lembut, dan sangat nyaman untuk didengarkan. Ye Qingtian, kamu akhirnya pergi ke Menara Tianlun. Lin Yun tidak perlu menoleh ke belakang untuk mengetahui bahwa orang yang berbicara pastilah Ratu Suci Tianyin, Mu Yan. Dia berjalan cepat dan berkata sambil tersenyum, apa? Kamu tidak mengenali adikmu lagi? Lin Yundao, orang suci itu bercanda. Wang Muyan tersenyum dan berkata, King Longche akan datang, dan saya akan menggunakan Menara Tianlun untuk berlatih. Saya pikir periode waktu ini akan membosankan. Sekarang Anda di sini, saya pikir ini akan sangat menarik. Dia sama sekali tidak terkejut bahwa Lin Yun akan pergi ke Menara Tianlun, dengan waktu kurang dari 4 bulan lagi. Jika Lin Yun ingin bereinkarnasi dan memasuki alam semi-suci, dia hanya dapat menggunakan harta ruang dan waktu seperti Menara Tianlun. Dia sepertinya tidak tahu apa yang terjadi pada malam badai petir sebelumnya. Ekspresinya tidak stabil, tapi dia tetap menawan seperti sebelumnya. Bab 2088 periode 1 bulan. Lin Yun dan Wang Muyan datang ke Menara Tianlun sambil mengobrol. Tak satu pun dari mereka menyebutkan badai petir malam itu, seolah-olah hal itu tidak pernah terjadi. Menara roda surgawi tingginya 900 kaki dan berdiri di puncak gunung dibandingkan dengan pegunungan megah di sekitarnya, menara roda surgawi tampak cukup sederhana dan tidak mengungkapkan banyak misteri. Tapi itu adalah harta rahasia ruang dan waktu, dan pasti ada sesuatu yang lain di dalamnya. Setelah keduanya mengungkapkan identitas mereka, mereka bertemu dengan tetua alam suci yang berada di lantai pertama, Raja Suci Tianyi. Tianyi Sengjun tampak berusia 40-an, berpakaian sederhana, tanpa martabat apapun, dan dengan ekspresi anggun dan santai. Jika dilihat dari penampilannya saja, sulit membayangkan bahwa ia adalah orang yang mulia dan berkuasa di alam suci. Mata Tianyi Sage Lord tertuju pada Lin Yun dan Wang Muyan, dan berkata sambil tersenyum, dengan bakat dan status Anda, mengapa Anda datang ke Menara Tianlun sekarang? Keduanya punya rahasia, jadi mereka tidak menjawab pertanyaan itu dan hanya bertukar kata sopan. Tianyi Sage tidak menanyakan pertanyaan lebih lanjut dan melanjutkan, izinkan saya memberi Anda pengenalan singkat. Lantai pertama Menara Tianlun dipenuhi dengan rahasia seni bela diri yang dikumpulkan oleh Sekte Tiandao. Lantai kedua adalah ruang ramuan dan alkimia. Lantai 3 mengumpulkan berbagai macam rahasia. Bahan hewan langka dan eksotis. 3 lantai pertama mirip dengan paviliun harta karun di Hall of Merit, tetapi nilainya lebih tinggi. Mulai dari tingkat ketiga adalah lokasi alam rahasia ruang dan waktu. Hampir semua orang suci datang ke sini untuk ini. Ada 3 lantai alam rahasia ruang dan waktu. Semakin tinggi level alam rahasia ruang dan waktu, semakin tinggi level alam rahasia ruang dan waktu. Waktu, semakin tinggi level alam rahasia ruang dan waktu. Energi spiritual menjadi lebih melimpah, dan bahkan ada obat-obatan suci. Pilih. Keturunan langsung Sage Agung hanya bisa naik ke lantai 4, 5 dan 6. Hanya putra suci dan putri suci yang bisa pergi. Ye Qingtian, kamu tahu ini, kan? Lin Yun mengangguk, putra suci Daoyang telah memberitahunya hal ini. Sumber daya yang dinikmati oleh putra suci jauh melampaui perbandingan orang-orang suci lainnya, bahkan keturunan pribadi dari Sage Agung. Misalnya di alam rahasia ruang dan waktu, jika tingkat energi spiritual langit dan bumi berbeda, kecepatan kultivasi pasti akan berbeda berkali-kali lipat. Bahkan ada harta karun seperti kolam guntur abadi, tungku ilahi api surgawi, paviliun pedang, dan danau Feixian di lantai 5 dan 6. Apapun jalur yang Anda praktikkan, Anda dapat menemukan tanah harta karun yang cocok untuk Anda, yang misterius dan misterius yang tidak dapat dibayangkan oleh orang biasa. Biarkan dia datang bersama orang suci ini, tepat pada waktunya untuk menemaniku. Wang Muyan tersenyum. Lin Yun mendongak, sedikit terkejut,
tetapi tidak percaya dia memiliki kemampuan ini. Namun hari itu, penguasa suci Yi ragu-ragu sejenak, lalu tersenyum dan berkata, "Ye Qingtian, bagaimana menurutmu?" Lin Yun benar-benar tercengang sekarang. Wang Muyan mengedipkan mata padanya dengan bangga, dengan senyuman di wajahnya. Lin Yun dengan cepat berkata, "Tidak. Dia telah berada di alam rahasia ruang dan waktu yang sama selama lebih dari 10 tahun. Sebelum menjadi semi-suci, lebih baik tidak memasuki alam rahasia ruang dan waktu lagi. Jika tidak, setelah usia fisik selesai, akan mempengaruhi landasan jalan suci di masa depan. Sage Tianyi, saya datang ke sini untuk mencari beberapa buku kuno tentang ilmu pedang. Saya tidak punya niat pergi ke alam rahasia ruang dan waktu." Lin Yun langsung menyebutkan tujuan kunjungannya. "Itu dia." Tianyi Sage memberikan Lin Yun sebuah token giok, "Kalau begitu, cari sendiri. Barang-barang di sini tidak dapat diambil, tetapi Anda tidak memerlukan poin prestasi untuk menebusnya. Jika Anda berhasil dalam kultivasi, Anda bahkan akan diberi hadiah." Mata Lin Yun berbinar, ada hal yang bagus. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada pihak lain, Lin Yun langsung pergi ke area buku kuno untuk mencari. Berikut adalah deretan rak buku kuno yang berisi pengenalan berbagai seni bela diri dan seni bela diri. Versi lengkap dari Slip Giok disembunyikan di tempat lain. Lin Yun datang ke bidang buku ilmu pedang kuno, dia memiliki ingatan fotografis dan dengan cepat membacanya satu per satu. Yang dapat ditempatkan di sini pada dasarnya adalah seni bela diri tingkat hantu, dan setiap buku sangat berharga, dan semuanya adalah buku kelas atas di antara buku kelas atas. Objek tingkat hantu tingkat rendah dan menengah tidak memenuhi syarat untuk ditempatkan di sini. Lin Yun tercengang saat melihatnya. Ini adalah fondasi tanah suci. Sekte pedang tidak dapat bersaing dengannya sama sekali. Yang lebih mengejutkan Lin Yun adalah seni bela diri tingkat hantu menyumbang 1/10, dan sisanya adalah seni bela diri tingkat naga. Sayangnya, sebagian besar tidak lengkap, dan penulisan di buku sangat mudah, bahkan jika Anda menukar Slip Giok versi lengkap, catatan di dalamnya tidak akan lengkap. Karena keterampilan pedang tingkat roh naga ini berada dalam kondisi tidak lengkap sejak ditemukan. Namun meski begitu, nilainya sangat tinggi. Selama Anda bisa menukarnya dan berlatih 1,5 gerakan, itu sudah cukup untuk melampaui seni bela diri tingkat hantu. Meski tidak bisa dipraktikkan sepenuhnya dan sulit untuk diselesaikan, namun bisa dipraktikkan sebagai jurus mematikan. Lin Yun diam-diam berpikir, mari berhati-hati dulu. Dia diam-diam menghafal keterampilan pedang tidak lengkap yang dia minati, dan kemudian melanjutkan membacanya. Dia ingin menemukan keterampilan rahasia bintang pedang ganda. Secara khusus, ini adalah cara memaksimalkan kekuatan pedang bintang ganda dan penerapan spesifik pedang bintang ganda. Dia mencarinya untuk waktu yang lama, tetapi tidak dapat menemukannya. Melihat ke atas lagi, area ini mencakup area yang sangat luas. Bahkan jika dia memiliki memori fotografis, dia harus menelusurinya selama beberapa hari sebelum dia benar-benar dapat melihat semuanya. Banyak buku kuno yang tidak lengkap, dan bahkan para tetua Tianyi mungkin tidak dapat memahami semuanya. Ada beberapa area di belakang, dan Lin Yun mengintip, ada tumpukan buku kuno yang menumpuk seperti sampah. Itu sangat luas sehingga terlalu banyak untuk dipilah, sehingga orang-orang dari Sekte Tiandao dikumpulkan begitu saja. Jika dia tidak dapat menemukan rak buku yang terorganisir di depannya, Lin Yun tidak punya pilihan selain makan kotoran di tumpukan sampah. Ini benar-benar sebuah kemewahan. Lin Yun menghela nafas. Apa kemewahannya? Kamu mengumpulkan begitu banyak slip giok yang tidak lengkap di medan perang kuno, dan kamu bahkan tidak bisa memasukkannya ke dalam sekte pedang untuk memilahnya. Banyak slip giok bahkan tidak memiliki nama, jadi tunjuk saja. Xiao Bingfeng berkata dalam Ziyuan rahasia jalan tengah. Lin Yun tersenyum pahit dan hanya bisa terus mencari. Membosankan, tapi tidak ada cara lain. Apakah kamu mencari ini? Saat Lin Yun sedang membaca dengan tenang, sebuah suara datang dari jauh dan Wang Muyan datang sambil memegang sebuah buku kuno. Sosoknya menawan, lekuk tubuhnya anggun, dan gerakannya sangat mengharukan. Lin Yun bertanya-tanya mengapa dia tidak pergi ke alam rahasia ruang dan waktu, tapi dia tidak banyak bicara dan bertanya, apa ini? Seni ilahi matahari dan bulan. Wang Muyan tersenyum dan berkata dengan lembut, lalu menyerahkan buku kuno itu. Hati Lin Yun tergerak dan dia mengambilnya dan memeriksanya. Seni ilahi matahari dan bulan tidak lengkap keterampilan tingkat roh naga, ini adalah seni ilahi kuno yang mencakup segalanya, termasuk tinju, telapak tangan, tubuh, pedang, dan berbagai teknik rahasia matahari dan bulan. Ini adalah tetua dari alam suci sekte tersebut, itu direkam pada tripod kuno di tempat terlarang.
Tripod itu adalah kuali matahari dan bulan naga ilahi. Itu adalah benda suci dari agama kuno dan dapat membunuh dewa. Lin Yun melihatnya dan merasa itu tampak familiar, dan tiba-tiba teringat bahwa dia telah memperoleh tinju ilahi matahari dan bulan di jalan surga ke-9. Di antaranya jurus ketiga dari Divine Fist adalah kuali naga ilahi matahari dan bulan, ternyata hal seperti itu benar-benar ada di dunia. Lin Yun sangat menyadari bahwa buku kuno ini mungkin benar-benar ada hubungannya dengan bintang pedang ganda. Di mana kamu menemukannya? Lin Yun bertanya dengan rasa ingin tahu. Wang Muyan tersenyum dan berkata, buku-buku kuno yang ditemukan di area tinju semuanya tidak lengkap, dan tidak mungkin untuk mengaturnya sedetail itu. Tetapi menurut saudara perempuan saya, Anda seharusnya bertanya-tanya mengapa saudara perempuan Anda tahu bahwa Anda sedang mencari ini. Mengapa? Lin Yun tertegun sejenak lalu berkata. Wang Muyan tidak bisa menahan tawa, menutup mulutnya dan berkata, Ye Qingtian, kamu benar-benar bodoh, karena saudara perempuanku memilikimu di dalam hatinya. Lin Yun tersenyum dan berkata, mungkin dia hanya berbicara manis. Dia sangat tenang dan selalu menjaga jarak dengan wanita ini. Jika dia tidak muncul tiba-tiba hari itu, Bai Xiao akan mati tanpa menyadarinya, akan sangat buruk jika dia memiliki niat membunuh. Wang Muyan tersenyum dan berkata, saudari, demi kamu, dia bahkan tidak pergi ke alam rahasia ruang dan waktu. Dia secara khusus menemukan buku kuno ini untukmu. Bintang pedang ganda terlalu langka, dan sulit untuk meninggalkan jalur kultivasi. Kalaupun ada, hanya ada beberapa kata. Hanya sedikit orang yang dengan sengaja membuat teknik pedang untuk bintang pedang ganda. Bahkan teknik rahasia pun sangat langka. Bahkan jika mereka diciptakan, mereka tidak dapat diturunkan. Apa yang dia katakan itu benar. Mungkin setelah diciptakan, beberapa ribu tahun berlalu sebelum bintang pedang kembar lainnya muncul. Selama ribuan tahun, warisan telah lama tenggelam dalam sungai waktu. Wang Muyan berkata, bahkan jika kita puas dengan yang terbaik kedua, Tai Yin dan Sun adalah salah satu dari 36 jalan tertinggi. Teknik dan seni bela diri yang melibatkan keduanya tidak jelas dan sulit dipahami, dan keduanya harus menjadi warisan teratas dari jalan tertinggi. Tanah suci. Jadi mengapa tidak datang ke seni dewa matahari dan bulan dengan tenang, dan mungkin kamu bisa menemukan beberapa rahasia berguna. Kalau tidak, bintang pedang gandamu hanya bisa menggandakan kekuatan pedang, yang terlalu boros. Lin Yun menutup buku kuno itu, merenung sejenak, memandang Wang Muyan dan berkata, kamu tampaknya memahamiku lebih baik daripada aku mengenal diriku sendiri. Wang Muyan tersenyum tipis, tidak ada jaminan, tapi saudari pasti bisa membantumu lebih dari yang kamu kira. Karena kita tidak bisa pergi ke dunia rahasia ruang dan waktu untuk berlatih bersama, mari kita berlatih metode rahasia ini bersama. Bagaimana kalau membuat ngomong-ngomong bertaruh? Apa gunanya berlatih? Sangat cepat. Taruhan apa? Jika saya menang, Anda membantu saudara perempuan saya melepaskan segel kunci hantu. Jika saya kalah, saya akan dengan sukarela meninggalkan Sekte Tiandao dan memberi tahu Anda tujuan sebenarnya dari sekte tersebut. Wang Muyan berkedip, matanya yang indah bersinar, matanya bersinar. Lebih terang dari bintang-bintang tapi juga mendalam dan menawan. Taruhannya sangat besar. Anda tidak bisa merencanakannya sebelumnya. Lin Yun sekarang bangun dan bertanya-tanya apakah dia melakukan perjalanan khusus untuk menunggunya dan kemudian dengan sengaja membuat taruhan. Wang Muyan mendekat, wajahnya kurang dari 2 inci dari Lin Yun, gelombang wewangian menerpa dirinya, dan dia berkata dengan lemah, apakah kamu takut? Lin Yun mendorongnya menjauh, ekspresinya berubah, dan pikirannya seperti kilat. Taruhan ini sangat menarik, jika pihak lain benar-benar pergi, Lin Yun akan membuang sebagian hatinya. Bahkan jika Sekte Dewa Bulan Darah punya rencana lain, orang lain yang bertanggung jawab atas situasi keseluruhan tidak akan pernah seseram dia. Wang Muyan tersenyum dan berkata, meskipun kamu adalah seorang pemuda yang bermartabat, ada kalanya kamu takut. Bukankah kamu selalu mengatakan bahwa kamu adalah seorang penyihir ilmu pedang yang langka dalam 500 tahun? Lin Yun tidak gelisah dan berkata dengan tenang, kamu juga peri langka yang muncul dalam 500 tahun terakhir. Wang Muyan tertawa terbahak-bahak ketika dia mendengar ini dan berkata sambil tersenyum, kakak, anggap saja itu sebagai pujian. Aku tidak akan berbicara omong kosong denganmu. Katakan saja padaku apakah kamu bisa melakukannya atau tidak. Dia 3 bagian bercanda, 2 bagian provokatif, dan 1 bagian penuh kebencian, yang sangat sulit untuk ditolak. Lin Yun menarik napas dalam-dalam, wanita ini sangat kejam. Kapan seorang pria bisa mengatakan tidak? Skenario terburuknya adalah jika dia kalah, dia tidak akan diblokir.
Jika dia bisa memasang segel padanya sekali, dia akan memiliki kesempatan untuk memasang segel kedua padanya. Terlebih lagi, Lin Yun tidak mau kalah, dia berkata, berapa lama ini akan bertahan? Senyuman menawan muncul di sudut bibir Wang Muyan, dia begitu cantik hingga dia berkata sambil tersenyum, 1 bulan. Mari kita lihat siapa yang bisa berlatih lebih cepat. Jangan menyesalinya, kata Lin Yundao. Wang Muyan tidak peduli sama sekali. Dia terkekeh dan berkata, adikku telah kalah taruhan yang lebih besar dari ini. Bagaimana aku bisa peduli dengan masalah sepele seperti itu? Aku hanya memiliki cinta, tidak ada kebencian, dan tidak ada penyesalan. Bab 2089 Muda dan Energi. Lin Yun dan Wang Muyan menetapkan tanggal 1 bulan untuk bertemu Raja Suci Tianyi dengan seni ilahi matahari dan bulan. Teknik ilahi matahari dan bulan. Kalian semua ingin menebus teknik ini. Tianyi Sage berkata dengan terkejut. Itu benar. Lin Yun mengangguk. Tianyi Sage Lord berkata, keterampilan ini sangat tidak lengkap. Ditakdirkan untuk tidak dapat dipraktikkan sampai akhir, dan bahkan akan ada bahaya tertentu, karena metode mentalnya tidak lengkap dan perlu disimpulkan dan diselesaikan sendiri. Hati Lin Yun tergerak dan dia berkata, jadi, ada risiko tertentu jika berlatih dengan gegabah. Yah, kamu harus memahami sendiri risikonya. Yang paling sulit adalah menyelesaikannya, dan kamu harus memiliki wawasanmu sendiri. Jika kamu dapat memahami sesuatu dan menyempurnakan model pelatihan yang lengkap, aku akan memberimu jiwa pedang darah Phoenix. Jalan Semi Suci Tianyi. Jiwa pedang darah Phoenix adalah hal yang baik, dapat meningkatkan ilmu pedang Anda, dan nilainya jauh lebih langka daripada pil suci Taiyin Matahari. Mata Lin Yun berbinar, dia masih sangat bersemangat dengan hadiahnya. Pada saat yang sama, tiba-tiba saya sadar bahwa rahasia latihan di sini tidak memerlukan poin prestasi dan bahkan memiliki imbalan. Sekte Tiandao setara dengan membiarkan orang jenius seperti mereka bekerja paruh waktu, begitu mereka berhasil dalam kultivasi dan menyelesaikan kesuksesan, mereka dapat langsung ditempatkan di Hall of Merit untuk dipraktikkan oleh para suci. Bagaimanapun, penurunan keterampilan seringkali tidak ada hubungannya dengan pengembangan dan bergantung pada pemahaman dan bakat. Bakat dan pemahaman para ahli tingkat suci biasa mungkin tidak sebaik monster emas tingkat semi suci itu. Teknik ilahi matahari dan bulan mencakup segalanya. Yang harus Anda lakukan hanyalah memahami segel matahari dan bulan naga ilahi. Ada 9 perubahan pada segel ini. Pertama-tama Anda mencoba untuk melihat apakah Anda berhasil memahaminya. Kemudian Anda bisa membuat perubahan. Saya masih memiliki beberapa sisa dari pendahulu saya. Catatan, Anda dapat merujuknya. Tianyi Sengjun sangat jujur dan menemukan beberapa catatan yang ditinggalkan oleh para pendahulunya, dan akhirnya memberi mereka masing-masing sebuah gulungan. Selama periode ini, kamu harus berlatih di lantai pertama Menara Tianlun, kata Tianyi Sage. Setelah keduanya menyimpannya, mereka berjalan kembali. Ye King Tian, dengan bakatmu dan bakatku, kita pasti bisa menyelesaikan segel matahari dan bulan naga ilahi. Yang sulit adalah perubahan selanjutnya. Taruhan ini hanya membutuhkan waktu 1 bulan. Bagaimana kalau siapa di antara kita yang bisa menguasai perubahan paling banyak? Cahaya terang melintas di mata Wang Muyan, dia menatap Lin Yun dan tersenyum ringan, ekspresinya lembut. Bisa. Lin Yun mengangguk. Sage Tianyi tidak mengatakan sekarang bahwa selama kamu mempraktikkan segel matahari dan bulan naga ilahi, akan lebih mudah bagimu untuk mengendalikan bintang pedang kembar. Wawasan dari segel matahari dan bulan naga ilahi dapat sepenuhnya terintegrasi ke dalam latihan ilmu pedang, dan perubahannya hampir dibuat khusus untuk Anda. Wang Muyan tersenyum. Lin Yundao, mengapa kamu memberitahuku ini? Wang Muyan tersenyum dan berkata, Ye King Tian, adikku tidak berbicara manis, tapi aku sangat peduli padamu di hatiku. Sampai jumpa sebulan lagi. Dia tersenyum misterius dan pergi. Hah, rubah betina. Xiao Bingfeng mendengus dingin di alam rahasia Ziyuan. Lin Yun memegang gulungan itu dan berbisik, saya merasa dia telah menemukan segel naga ilahi matahari bulan ini untuk saya, jika tidak, itu akan menjadi suatu kebetulan. Sulit untuk menjelaskan bahwa dia membutuhkan buku kuno tentang bintang pedang ganda, dan Wang Muyan kebetulan menemukan seni dewa matahari dan bulan ini, sulit untuk menjelaskannya secara kebetulan. Apakah dia mencoba memenangkan hatiku? Lin Yun, kamu tidak terlalu bingung dengannya, kan? Wanita ini terlalu menakutkan. Xiao Bingfeng berseru, dia jelas ingin menipumu agar menerima taruhan dan kemudian membuka kunci hantu. Lin Yundao, saya tahu. Mengetahui bahwa kamu masih setuju dengannya. Xiao Bingfeng sangat marah.
Dia bisa menebak identitasku dan mengetahui bahwa aku memerlukan teknik rahasia semacam ini, tapi dia pasti tidak tahu bahwa aku mendapatkan buku rahasia tinju ilahi matahari bulan di jalan menuju surga. Lin Yundao, itu adalah tinju ilahi matahari bulan yang lengkap. Saya dapat menguasai setidaknya 3 perubahan dari segel naga ilahi matahari bulan ini. Mata Xiao Bingfeng berbinar dan dia berkata, ya. Dia sangat pintar, tapi kali ini dia benar-benar melakukan kesalahan, kata Lin Yundao. Faktanya, itu sesuai dengan dugaan Lin Yun. Wang Muyan telah mulai berlatih teknik ilahi matahari dan bulan sejak lama. Tidak hanya dia menguasai segel matahari dan bulan naga ilahi, dia juga mempelajari 2 perubahan. Rantai hantu merupakan kendala besar baginya, jika tidak dapat diselesaikan, akan menjadi bahaya tersembunyi baginya untuk menyerang masyarakat semi-suci. Dia telah menghitung bahwa Lin Yun pasti akan mengunjungi menara Tianlun sebelum King Longche tiba. Entah memasuki dunia rahasia ruang dan waktu, atau menemukan cara untuk melatih bintang pedang ganda, apakah itu yang pertama atau yang terakhir, dia telah menyiapkan tindakan pencegahan yang sesuai. Jadi ini bukan kebetulan, tapi Lin Yun akan jatuh ke dalam perangkap yang dia buat tidak peduli apa yang dia pilih. Lin Yun memilih seni ilahi matahari dan bulan, jadi dia pasti akan kalah. Wang Muyan telah mempraktikkan metode rahasia ini, dan dia tahu betul betapa sulitnya. Dia benar-benar tidak percaya Lin Yun bisa melampauinya dalam bulan ini. Taruhan resmi dimulai. Lin Yun memilih ruang pelatihan opini di lantai pertama menara Tianlun, mengeluarkan catatan yang dicatat oleh seniornya, dan memperhatikannya dalam diam. Banyak orang yang telah mencatatnya, namun tidak banyak informasi yang benar-benar berguna, bahkan terdapat beberapa kontradiksi. Lin Yun membandingkan teknik tinju Dewa Bulan Matahari yang telah dia kuasai sebelumnya dan dengan mudah memilih anotasi yang benar. Setelah membaca catatan itu, Lin Yun membuka gulungan itu, yang merupakan salinan terpenting dari seni ilahi matahari dan bulan. Gambar itu menyebar dan melayang di udara. Di atasnya dilukis sebuah tripod dan naga dewa, tripod matahari dan bulan. Ada banyak kitab suci kuno di atas tripod, serta gambar dan teks matahari dan bulan. Jika Anda terus melihat gulungannya, tripod akan berputar perlahan, dan gambar serta teks di dalamnya akan tampak hidup. Lin Yun tidak terburu-buru untuk berlatih, dia mengulurkan tangan dan membuang semua catatan itu, dia ingin melupakan hal-hal ini. Wow! Di tengah puing-puing di langit, Lin Yun duduk bersila, mensimulasikan kuali matahari dan bulan naga ilahi dalam pikirannya. Segera, setengah bulan berlalu. Ye Qingtian belum keluar. Wang Muyan menemukan Tianyi Sengjun dan datang ke ruang pelatihan Lin Yun dengan ekspresi bingung. Tianyi Sengjun cukup sopan kepada Wang Muyan dan berkata, tidak hanya itu, dia juga merobek semua catatan pendahulunya. Wang Muyan bertanya dengan heran, apa yang ingin dia lakukan? Saya pikir dia memiliki pemahamannya sendiri dan ingin melupakan semua catatan ini. Tapi ini terlalu sulit. Begitu dia tersesat, dia akan menjadi gila, kata Tianyi Sengjun sedikit cemas. Wang Muyan tersenyum dan berkata, kamu terlalu berhati. Anak muda cenderung mudah marah. Ini tidak baik. Bukankah kamu masih muda jika kamu tidak penuh energi? Pada saat ini, pintu batu terbuka, dan Lin Yun keluar dengan senyuman di wajahnya dan alis yang tajam. Dia mendengar percakapan di antara keduanya. Wang Muyan mendongak, dan dia melihat Lin Yun penuh energi, tampan, dengan mata berbinar penuh ujung tajam, sepertinya dia benar-benar memiliki pemahamannya sendiri. Orang suci itu sepertinya sangat mengkhawatirkanku. Aku memikirkanmu. Aku baik-baik saja. Lin Yun tersenyum dan langsung pergi dari menara Tianlun. Wang Muyan tetap di tempatnya, alisnya sedikit berkerut, dan dia berkata, apa yang orang ini lakukan? Ilmu pedangnya sepertinya menjadi jauh lebih kuat, bukan? Tapi hanya tinggal setengah bulan lagi, dan Wang Muyan tidak percaya dia bisa kembali. Aku mau melihat. Wang Muyan berubah menjadi seberkas cahaya dan bayangan dan mengejarnya seperti kilat. Di luar menara Tianlun, matahari terbenam saat senja. Pijaran matahari terbenam di barat membentang ratusan mil, mewarnai awan menjadi merah tua. Saat matahari terbenam, warna merah tua ini berangsur-angsur menjadi gelap. Akhirnya, malam tiba, dan hanya cahaya merah yang tersisa di sisa-sisa cahaya, seperti darah yang tercetak di malam hari. Inilah cahaya terakhir matahari terbenam, bukan senja keemasan, melainkan darah yang memantulkan langit. Ini adalah sisa-sisa sinar matahari yang besar, kebanggaan terakhir. Bahkan jika kegelapan datang pada akhirnya, aku akan bersinar di langit dengan darahku. Lin Yun bergumam pada dirinya sendiri. Bahkan terik matahari pun mempunyai banyak perubahan yang berbeda-beda, mulai dari terbitnya matahari,
puncak langit, terbenamnya matahari, dan terakhir hingga darah yang memantulkan langit. Benarkah demikian? Mungkin tidak pernah berubah. Lin Yun memperhatikan dari kejauhan dengan pikiran tenang, dia sudah memiliki arahan umum dalam pikirannya dan menunggu bulan cerah terbit. Saat bulan muncul, Wang Muyan berjalan di bulan dengan mengenakan gaun hijau, di bawah sinar bulan, ia kehilangan pesona dan pesonanya, seperti teratai hijau yang mengambang di tengah danau, tidak seperti kembang api dunia. Ini sangat kontras dengan temperamen biasanya. Mata Wang Muyan yang dalam dan tenang tertuju pada Lin Yun dan berkata, tidak mudah menemukanmu. Apakah kamu sudah memiliki arah dalam pikiranmu? Lin Yun mengangguk. Aku dengar kamu merobek semua catatan itu. Apakah kamu benar-benar percaya diri? Sepertinya kamu belum benar-benar mulai berlatih. Kamu bahkan tidak bisa menguasai segel naga matahari dan bulan, kan? Adikku sangat mengkhawatirkanmu. Suara Wang Muyan renyah, seperti suara dari surga. Lin Yun tersenyum dan berkata, berapa banyak perubahan yang telah kamu alami? 2 jenis. Wang Muyan berkedip dan berkata, menurut kemajuan saat ini, mustahil bagimu untuk menang. Kamu bahkan belum menguasai segel matahari dan bulan naga ilahi. Kakakku telah menguasai 2 perubahan segel ini. Kamu benar-benar siap, kata Lin Yundao. Wang Muyan tersenyum dan berkata, kalau begitu, bantu adikku membuka kunci hantu. Jangan khawatir, ini masih pagi. Jika Anda tidak keberatan, Anda bisa mengikuti saya menuju pencerahan, kata Lin Yun dengan tenang. Bagus. Wang Muyan merasa Lin Yun memprovokasi dia, dan kepercayaan diri ini juga menginspirasi keinginannya untuk menang. Saya ingin melihat apa yang akan Anda lakukan untuk kembali. Tapi dia kecewa. Lin Yun menghabiskan waktu berikutnya untuk melatih pedangnya. Dia sedang berlatih pedang kunang-kunang ilahi untuk memasuki gulungan suci. Matahari terbit dan terbenam, siang dan malam bergantian, dan pedangnya mengalir terus-menerus seperti air mengalir. Ini sangat misterius. Ketika Wang Muyan melihatnya, dia tidak bisa mengenali pedang ilahi kunang-kunang. Pada awalnya, Wang Muyan masih bisa melihat beberapa petunjuk dan mengetahui gerakan pedang ilahi kunang-kunang yang mana. Tapi 7 hari kemudian, itu hilang. Pedang ilahi kunang-kunang Lin Yun telah kehilangan gerakan apapun dan hanya berupa sungai murni. Setiap gerakan seperti air yang menerpa kehampaan. Dia tidak tahu apakah itu air mengalir yang mendorong Lin Yun menjauh, atau apakah itu pedang Lin Yun yang melambai-lambaikan gairah sungai. Di bawah sinar matahari pagi, cahaya pedang Lin Yun tampak jernih dan tembus cahaya, jernih dan berkilau. Di bawah sinar bulan, pedang Lin Yun menghilang tanpa jejak, tanpa jejak. Saat matahari dan bulan bergantian, cahaya pedang Lin Yun berubah secara tidak terduga. Sekilas, langit dipenuhi cahaya pedang, dan ada sosok manusia di langit dan di tanah. Pedang dan lampu saling terkait, dan ada banyak sosok. Wang Muyan sangat terkejut saat melihat ini. Orang ini benar-benar bakat langka yang hanya bisa dilihat dalam 500 tahun. Ilmu pedang ini sungguh menakjubkan, dia berlatih pedang ilahi Ying Huo hingga tidak memiliki jejak, tidak ada awal atau akhir. Semuanya hilang. 13 jurus pedang, yang tersisa hanyalah suara air mengalir, entah dimulai dari mana, dan berakhir di mana. Jika ini pertarungan dengannya, Wang Muyan bergidik saat memikirkan hal ini. Tapi apa hubungannya dengan seni ilahi matahari dan bulan? Saya tidak percaya Anda bisa menang jika Anda hanya berpura-pura menjadi hantu, Wang Muyan mengertakkan gigi. Januari telah tiba dalam sekejap mata. Pertama, padatkan segel matahari dan bulan naga ilahi. Tianyi Sage menemukan mereka berdua dan mulai menguji hasil latihan mereka. Wang Muyan secara alami memiliki payudara yang matang, jari-jarinya saling bertautan dan berubah, matahari dan bulan bersinar, dan pancaran cahaya keemasan dan perak bergantian di tubuhnya. Ketika auman naga tiba-tiba terdengar, langit dan bumi berubah warna, dan segel matahari dan bulan naga dewa langsung terbentuk. Ada bayangan naga yang terjalin di antara 10 jarinya, dan matahari dan bulan saling tumpang tindih. Wang Muyan tersenyum dan menoleh untuk melihat Lin Yun. Lin Yun menghabiskan paruh pertama bulannya dalam pengasingan, dan setengah bulan berikutnya berlatih permainan pedang, dia tidak melihat Lin Yun dengan serius berlatih seni matahari dan bulan. Tapi saat dia menoleh, bibir merah halusnya tiba-tiba terbuka sedikit, dengan ekspresi luar biasa di wajahnya. Tapi dia melihat bahwa Lin Yun tidak memperlambatnya sama sekali, dan juga memadatkan segel matahari dan bulan naga ilahi. Orang suci itu tampak terkejut. Lin Yun berkata sambil tersenyum. Wang Muyan tersenyum dan berkata, saudara muda Ye benar-benar berbakat, tetapi ada banyak perubahan di masa depan. Saya ingin tahu bagaimana pemahaman saudara muda. 9 perubahan dari segel matahari dan bulan naga ilahi adalah tingkat ke-9.
Setiap tingkat lebih sulit dari yang terakhir. Dia benar-benar yakin akan kemenangan. Bagus. Keduanya saling berhadapan, masing-masing mengeluarkan slip giok kosong, lalu duduk bersila dan meletakkan slip giok di antara alis mereka. Mereka ingin memasukkan wawasan mereka sendiri ke dalam slip giok dan kemudian menyerahkannya kepada Tianyi Sage untuk diperiksa. Setengah jam kemudian, keduanya menyerahkan slip giok itu kepada Tianyi Sage. Mereka tidak tahu berapa banyak perubahan yang terkandung dalam slip giok masing-masing. Namun keduanya saling memandang, dan keduanya yakin akan kemenangan. Setelah Tianyi Sengjun memeriksa kedua batu giok itu, dia tampak terkejut dan cukup terkejut. Wang Muyan tersenyum dan berkata, ungkapkan jawabannya. Orang suci ini pasti akan memenangkan babak ini. Lin Yun tersenyum dan berkata, belum tentu demikian. Holy Lord Tianyi mendapatkan kembali suasana hatinya. Dia melihat ke arah Wang Muyan dan berkata, seperti yang diharapkan dari Holy Maiden Tianyin. Hanya dalam 1 bulan, dia tidak hanya menguasai segel naga ilahi matahari dan bulan, tetapi juga menyelesaikan 3 perubahan. Ini adalah sungguh mengesankan. Wang Muyan tersenyum dan memandang Lin Yun dengan bangga. Dia memainkan sebuah trik, sebelum dia datang, dia menguasai 2 perubahan, dan setelah dia datang, dia menguasai perubahan ketiga, dia menipu Lin Yun dengan hanya mengetahui 2 perubahan. Lin Yun tampak sedikit terkejut dan melirik Wang Muyan, yang tampak lebih bangga, saya menang. Ye Qingtian juga luar biasa. Dia memang bakat langka dalam 500 tahun. Dia juga telah menyelesaikan 3 perubahan. Tianyi Sage Lord tersenyum dan berkata, hari ini adalah berkah ganda. Awalnya saya hanya menyiapkan 1 jiwa pedang darah Phoenix, tapi sekarang sepertinya saya harus melamar yang lain. Tidak. Kita harus membedakan antara tinggi dan rendah hari ini, Wang Muyan cemas. Tianyi Sage Lord berkata dengan terkejut, tidak, perubahan yang kalian berdua kuasai berbeda. Kalian dapat mengajukan 2 jiwa pedang darah Phoenix. Tidak perlu mendapatkan skor. Wajah sempurna Wang Muyan memerah dan dia berkata, saya pasti akan mencetak gol. Dia cemas, Xiao Bingfeng bersungut-sungut di alam rahasia Ziyuan. Penguasa suci Tianyi berada dalam posisi yang sulit, baik Ye Qingtian maupun Wang Muyan adalah putra kebanggaan Sekte Tiandao, dan dia tidak mudah memihak sesuka hati. Lin Yun tersenyum dan berkata, Elder Sein, pertahankan jiwa pedang darah Phoenix, dan saya akan menangani masalah ini. Tianyi Sengjun menghela nafas lega, dia mengangguk sedikit ke Lin Yun, mengeluarkan kotak berisi pedang darah Phoenix, meletakkannya di pilar batu di samping dengan lambaian tangannya, dan kemudian melayang pergi. Lebih baik urusan anak muda dibiarkan diselesaikan sendiri, dan dia, orang tua, tidak akan ikut campur. Ye Qingtian benar, masa muda berarti kekuatan. Bab 2090 ini terlalu besar. Matahari pagi bersinar dan angin pegunungan sejuk. Lin Yun melirik jiwa pedang darah Phoenix yang ditinggalkan oleh Tianyi Sage Lord, ini adalah hal yang baik dan harus diperoleh. Ye Qingtian, akan ada perbedaan hari ini. Wang Muyan menatap Lin Yun dengan mata indahnya dan mengertakkan gigi. Lin Yun tersenyum dan berkata, sepertinya saudari itu hanya berbicara manis dan tidak memikirkan aku. Kakak sangat marah sekarang. Wang Muyan menatap. Bagaimana kamu ingin membandingkannya? Kata Lin Yundao. Wang Muyan berkata, sederhana saja, mari kita coba dan lihat segel naga ilahi matahari bulan siapa yang lebih kuat. Lin Yun bergumam, oke, sebenarnya itu yang saya maksud. Matahari pagi bersinar, dan keduanya berdiri berhadapan dengan jarak 10 meter, masing-masing menatap satu sama lain untuk mencari kekurangan. Wang Muyan hanya memiliki tingkat kultivasi 9 Yuan Nirvana, tetapi pihak lain masih memiliki kekuatan misterius yang tersegel di tubuhnya, jadi Lin Yun tidak berani meremehkannya. Anak muda, mohon ampun. Adikku selalu mencintaimu. Wang Muyan tersenyum lalu melangkah maju. Suara mendesing. Hampir pada saat yang sama, Lin Yun juga mengambil langkah maju, dan 10 jari mereka berubah untuk memadatkan segel matahari dan bulan naga ilahi. Jejak tangan mereka hampir sama, tetapi konsepsi artistik mereka sangat berbeda. Lin Yun memiliki dasar tubuh suci naga ganda, dan kekuatan naga ilahi pecah hampir seketika. Kedua bintang pedang itu masing-masing menyimpulkan matahari dan bulan. Pertama-tama dia memiliki naga dewa, lalu matahari dan bulan, lalu dia melepaskan semua niat pedang galaksi Dacheng miliknya. Ledakan. Dua bintang pedang matahari bulan terus berputar di bawah kendali naga dewa matahari dan segel bulan. 36 galaksi melonjak di langit, dan awan sepanjang ratusan mil penuh dengan lubang. Begitu segel ini keluar, langit berubah. Wang Muyan tidak seperti itu, dia memiliki matahari dan bulan terlebih dahulu,
bulan darah mekar di matanya, dan detak jantungnya sama gelisahnya dengan matahari di tubuhnya. Tangannya dikelilingi oleh bayangan naga, dan lingkaran bergerak menuju tangan yang bersilangan dan berpindah tangan, dan kedua naga itu bergabung. Hatinya adalah matahari, matanya adalah bulan, dan dia berubah menjadi naga dengan tangan kosong. Saat cahayanya mekar, dia tidak bisa diganggu-gugat seperti dewa. Penyihir ini sungguh tidak sederhana. Dia pasti pernah berlatih seni ilahi matahari dan bulan sebelumnya. Lin Yun melihat sekali dan tahu bahwa Wang Muyan telah siap, jika dia tidak mengandalkan sesuatu, dia akan tertipu hari ini. Segel matahari dan bulan naga ilahi. Segel matahari dan bulan naga ilahi. Keduanya berhasil mengembun di saat yang sama, lalu masing-masing mendorong ke depan. Kedua segel suci itu bertabrakan di udara, menimbulkan suara yang keras. Gelombang energi yang mengerikan menyapu ke segala arah, dan dengan keras, puncak dalam jarak 100 mil menjadi rata. Fiuh. Setelah cahaya menghilang, darah tumpah dari sudut mulut Wang Muyan, dan dia mundur 100 meter, dengan tatapan luar biasa di matanya. Bagaimana bisa? Wang Muyan terkejut, dia mendongak dan melihat Lin Yun tergantung di udara, bersinar terang dan megah. Dia adalah naga ilahi, matahari dan bulan, dan pedang tiada taraf yang menembus langit. Meskipun dia tidak pernah berlatih dengan serius, dia telah dengan sempurna mengintegrasikan segel matahari dan bulan naga ilahi ke dalam ilmu pedangnya dan tubuh suci naga ganda. Ini luar biasa. Apakah ini jenius? Wang Muyan tidak yakin, jadi dia menggerakkan jarinya lagi, dan perubahan pertama dari segel matahari dan bulan naga ilahi terjadi. Matahari dan bulan bergantian. Konsepsi artistik matahari dan bulan yang dikuasainya terus bergantian, cuaca tiba-tiba berubah, dan langit tiba-tiba menjadi semakin terang. Darah memantulkan langit. Rambut panjang Lin Yun terbang tertiup angin, ekspresinya tenang dan tenang, malam tak berujung tiba-tiba turun, menghilangkan pandangan Wang Muyan dalam sekejap. Tiba-tiba langit menjadi gelap dan gelap gulita, seolah malam abadi telah tiba. Apa yang terjadi? Wang Muyan terkejut, dia tidak ingat konsep artistik seperti itu di antara 9 perubahan, dan langsung tertegun. Ledakan. Pada saat ini, sedikit darah tiba-tiba mekar di malam hari. Itu adalah cahaya darah yang begitu halus dan indah, yang tidak bisa ditutupi oleh malam yang tak ada habisnya. Itulah kebanggaan terakhir matahari besar, ia menderu, langit tidak dapat menutupiku. Ledakan. Wang Muyan memuntahkan darah lagi, dan penglihatan Lin Yun menghancurkan segel matahari dan bulan naga ilahi miliknya. Matahari dan bulan berada di langit yang sama. Wang Muyan tidak mau menyerah. Dia mengertakkan gigi dan melakukan transformasi kedua. Cahaya matahari dan bulan mekar pada saat yang sama, dan bulan darah dan matahari yang cerah terbang keluar dari tubuhnya. Mereka bergabung dalam kehampaan, menciptakan kekuatan surga yang menakutkan. Dia setengah seperti dewa, mengulurkan tangan dan menarik menuju kehampaan di atas kepalanya. Kekosongan itu tidak terlihat, tetapi tangannya, yang seputih batu giok, seolah menarik langit ke atas. Ledakan. Kemudian dia mengulurkan tangannya dan menghancurkannya, kekuatan langit bergulir, seperti gunung yang dilemparkan oleh Wang Muyan. Lin Yun dengan tenang mengarahkan jarinya ke langit, dan bintang pedang matahari berubah menjadi langit keemasan. Langit ibarat telaga yang terbuat dari cat emas, permukaan telaga sehalus cermin, menggantung terbalik di langit, warnanya keemasan pekat, tidak ada cahaya terang, yang ada hanyalah ketenangan tiada akhir. Dengan satu jari, bintang pedang Taiyin berubah menjadi danau perak, sedingin salju, dingin dan menyendiri, dan sekilas seolah-olah seluruh dunia menjadi sunyi. Berpura-pura menjadi hantu. Mata Wang Muyan dingin, dia tidak percaya Lin Yun berhasil menyelesaikannya kali ini. Wow! Namun saat berikutnya, Wang Muyan tertegun, wajahnya yang memukau dipenuhi dengan keterkejutan. Bagaimana ini bisa terjadi? Ini benar-benar tidak terbayangkan. Adegan ini benar-benar di luar dugaannya. Kulit kepalanya mati rasa saat melihatnya, dan dia hampir bodoh. Lin Yun membalikkan tangannya dan berteriak pelan, membalikkan yin dan yang. Saat berikutnya, langit keemasan dan danau perak terbalik. Ledakan. Pada saat ini, dunia tampak terbalik, dan dunia di mata Wang Muyan juga terbalik. Yin dan yang terbalik, langit dan bumi berada dalam kekacauan. Tian Wei, yang dipukul oleh Wang Muyan, segera menghilang ke dalam kehampaan di ruang memutar ini. Sebaliknya, Lin Yunlah yang memukul dengan telapak tangan dari udara, dan dunia terbalik lagi. Sebuah telapak tangan besar yang menyatu dengan niat pedang Yin dan yang runtuh. Klik. Organ dalam Wang Muyan hancur karena guncangan, dan jubah Qiannya robek, memperlihatkan sebagian besar kulit seputih salju, memamerkan sosok jahatnya.
Wajahnya sangat pucat, tanpa darah, dan dia terlihat sangat lemah. Itu saja untuk saat ini, Yang Mulia Orang Suci, kata Lin Yun lembut. Setelah membandingkan kedua perubahan tersebut, pemenangnya telah ditentukan. Ini belum selesai. Wang Muyan menolak untuk mengaku kalah, dia menggunakan variasi ketiga dari segel matahari dan bulan naga ilahi, dan berteriak dengan dingin, siklus matahari dan bulan. Ini adalah perubahan yang sangat misterius. Matahari dan bulan bukanlah pergantian yang sederhana. Di antara rotasi reinkarnasi, dunia nyata tampaknya telah berevolusi. Landasan dunia ini adalah Wang Muyan sendiri, seiring perputaran matahari dan bulan, tahun-tahun seakan bertambah tanpa henti. Waktu berlalu pada Wang Muyan, dan sepertinya 10 tahun telah berlalu dalam sekejap mata. Setelah 10 tahun mengalami tekanan yang tumpang tindih, Wang Muyan meletus dengan aura yang sebanding dengan semi suci, dan langit dan bumi pun menyerah. Orang baik, sungguh penyihir. Mata Lin Yun berbinar. Ini bukan perubahan waktu nyata, ini hanya simulasi, tapi meski begitu, sangat menakjubkan untuk ditonton. Di bawah siklus matahari dan bulan, tahun-tahun seolah bertumpuk. Lin Yun, yang pada awalnya tidak berencana untuk mengambil tindakan, merasa senang saat melihat hati si pemburu, jari-jarinya berubah, dan segel matahari dan bulan naga dewa ketiganya mekar. Matahari dan bulan memiliki pikiran yang sama. Lin Yun berteriak pelan, dan dua bintang pedang Taiyin dan matahari tercetak di tubuhnya pada saat yang bersamaan. Ledakan. Cahaya emas dan perak bersinar, dan dengan berkah dari sidik jari, bintang pedang kembar berubah menjadi kostum dewa matahari dan bulan dan muncul di tubuh Lin Yun. Itu adalah bagian dari baju perang dengan aura roh peri. Pola emas dan peraknya sangat indah, dengan matahari dan bulan tercetak di atasnya, dan naga dewa mekar di belakangnya. 36 galaksi berubah menjadi sutra peri setinggi 100 kaki dan melingkari lengannya. Kain Ling berkibar dan melonjak naik turun di sekitar Lin Yun. Pada saat ini, dia lebih anggun dari pedang abadi yang legendaris, tak tertandingi di dunia, dan tak tertandingi. Dengan tambahan pakaian Dewa Matahari dan Bulan, tingkat kultivasi Nirwana 10 Yuan Lin Yun langsung meroket, dan tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan agung yang tak terbayangkan. Kekuatan itu merembes keluar, membuat 36 sutra peri mengambang bersinar terang dan terus terbang. Bagus sekali. Lin Yun tersenyum, memandang Wang Muyan yang datang, dan menjentikkan jarinya. Sutra peri setinggi 3600 kaki terbang keluar, terbentang seperti cahaya peri, seperti sinar cahaya sepanjang 10.000 kaki yang meledak, menembus langit. Fiuh. Segel matahari dan bulan naga ilahi pada Wang Muyan meledak seketika dan runtuh pada sentuhan pertama sebelum Lin Yun bisa melihat dengan jelas, lawannya terbang seperti meteor. Ledakan. Melihat ke atas lagi, Wang Muyan sudah berada 100 mil jauhnya. Sebuah puncak gunung langsung dirobohkan. Dia tertegun sejenak. Wang Muyan, yang menghancurkan puncak gunung, terus terbang ratusan mil dan menghancurkan 3 puncak satu demi satu. Kemudian dia mendarat dengan keras di tanah, menciptakan kawah yang sangat besar, dia bahkan tidak sempat mendengus, dan dia langsung terpental, mendarat di hutan pegunungan. Lin Yun tidak dapat melihat dengan jelas dan hanya dapat melihat dari kejauhan bahwa pohon-pohon kuno di pegunungan tumbang satu demi satu dan asap tebal terus membubung. Ini terlalu berlebihan. Tanah masih bergetar. Saya tidak tahu apa yang terjadi pada Wang Muyan. Ini terlalu besar. Lin Yun membuka mulutnya sedikit dan tercengang. Melihat kegembiraan Lai Xin barusan, dia tidak menghentikan tangannya sejenak, tapi dia tidak menyangka gerakan ini akan begitu kuat. Wang Muyan sudah terluka, jadi transformasi ketiga terlihat kuat, namun nyatanya itu hanya ilusi. Hehe, orang lain hanya membandingkan diri sendiri, tapi kamu yang menentukan hidup dan mati. Hati adikku semua tentang kamu, seluruh tubuhku penuh cinta, dan mulut adikku manis. Hanya ingin menghajar adikku, kan? Bing Feng kecil tertawa keras di alam rahasia Ziyuan dan melompat, dia berkata dia tertekan dan wajahnya penuh dengan rasa sombong. Lin Yun terlalu malas untuk memperhatikannya, dan langsung berubah menjadi seberkas cahaya dan mengusirnya. Suara mendesing. Namun segera, dia berbalik dan menyimpan kotak berisi pedang darah Phoenix. Hampir lupa tentang ini. Jiwa pedang darah Phoenix adalah harta karun, lebih langka daripada pil suci Taiyin dan matahari. Menyelamatkan Wang Muyan itu penting, tetapi harta itu tidak bisa dilupakan. Lin Yun menyimpan kotak itu dan mengejarnya lagi. Jika Wang Muyan benar-benar dipukuli sampai mati, Sekte Tiandao tidak akan punya tempat untuknya. Pertama, dia menghujat orang suci itu, lalu memukuli orang suci itu sampai mati, dia mungkin tidak akan pernah bisa menjelaskannya dengan jelas. Ada sesuatu, Lin Yun.
Adikku hampir dipukuli sampai mati olehmu, dan kamu masih memikirkan tentang jiwa pedang darah Phoenix. Kamu benar-benar bajingan, kata Xiao Bingfeng sambil tersenyum. Di bawah menara Tianlun di kejauhan, Tianyi Sage melihat pemandangan ini dengan tercengang. Dia awalnya ingin mengejarnya untuk melihat-lihat, tetapi setelah melihat Lin Yun mengejarnya, dia ragu-ragu untuk beberapa saat tetapi tidak bergerak sama sekali. Setelah sekian lama, dia berkata dengan bingung, apakah anak muda sekarang melakukan tindakan besar?